sampai akhirnya kalau tidak dipancung. Karena akidahnya memang aqidatus salaf ashabil hadis. Ini apa? Akibat adanya bid'ah dalam agama. Akhirnya sampai di sini kemarin. Ibnu Khuzaimah mengatakan yaitu siapa yang meyakini atau siapa yang tidak atau siapa yang meyakini man lam yuqirru bi anna Allah azza wa jalla ja'ala arsy, bahwa siapa yang tidak tadi saya bilang kalamullah ghairu makhluk ya. Sekarang wa man lam yuqir bi anna Allah azza wa jalla ala arsy qad istawa fawqa sab'i samawati fa huwa kafirun bi rabbih. Siapa yang tidak meyakini Allah azza wa jalla di atas arsy, di atas langit ketujuh, fa huwa kafirun bi rabbih, dia telah kufur kepada Rabbnya. Halalud dam, halal darahnya. Ini bahaya yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yustatab, disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau diterima atau bertaubat, maka dia kembali kepada pangkuan Islam. Wa illa duribat unuquh, sampai akhirnya kalau tidak dipancung. Sekali lagi saya katakan, ini fatwa di zaman beliau, dia imamul a'immah, dan harus dipahami pula beliau pun dikafirkan oleh yang tidak. Itu jadi masalah takfir ini kaum muslimin dan muslimat, ada yang mutasyaddidin, ada yang mu'tadilin, ada pula yang mutasahilin. Memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masalah ini salah tidak menghukum ya, orang misalnya keluar dari Islam, salah kita menghukum tidak kafirnya lebih ringan daripada salah menghukum dia kafir padahal tidak. Saya ulang lagi, kalau antum hukum orang itu kafir padahal tidak kafir, ini berat. Dan antum hukum dia tidak kafir padahal dia sebenarnya hakikatnya kafir, itu lebih ringan. Kalau begitu pilih yang mana? Yang berat apa yang ringan? Makanya salah tidak menghukum lebih ringan daripada salah menghukum. Jelas? Oleh sebab itu tidak usah ikut-ikut ya. Ini kerjanya yang besar-besar ini, bukan kerja kita. Jelas? Tapi yang wajib kita ketahui adalah bahwasanya mana yang harus kita imani dan mana yang harus kita yakini, mana yang harus kita ketahui. Jelas? Dan jangan periksa keyakinan orang. Jangan periksa keyakinan orang. Tapi kalau bertanya ada betul keyakinan sebegini, baru tunjukkan ini yang benar. Jelas tuh? Nyawa semangat nengok punya orang, punya kita tidak berbagi-bagi kadang. Itu kebiasaan ini kurang baik ini kaum muslimin. Lebih suka membicarakan keburukan orang daripada muhasabah terhadap keburukan diri sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau melanjutkan dan seterusnya. Nah, sekarang masuk Imam As-Sabuni mengatakan wa imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Ibnu Khuzaimah tadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala menulis kitab namanya Kitabut Tauhid. Kitabu At-Tauhid, 2 jilid besar-besar. Nah, isinya adalah firman Allah, hadis Rasulullah, atharus salaf. Karena akidahnya memang aqidatus salaf ashabil hadis. Tetapi beliau yang juga digelar oleh para ulama, baik ulama fikih maupun ulama sunnah, dengan imamul a'immah. Apa maknanya imamul a'immah? Imamnya para imam. Apa sebab? Murid-murid beliau di mazhab Syafi'i semuanya atau hampir semuanya jadi imam mazhab. Paham tuh? Murid-muridnya rata-rata menjadi imam mazhab. Makanya bagaimanapun orang nak menjatuhkannya, karena ada orang yang bertentangan, ahlul kalam seperti Abu Umar Ar-Razi, Ra'sul Mutakallimin, Al-Asy'ariyah, dia menyebut Kitabut Tauhid, kitab tauhid. Ibnu Khuzaimah itu sebagai Kitabul Kufri wasyirki wazzandaqah, kitab yang berisi kekufuran, kesyirikan dan zanding.
Jadi kalau ada yang bilang kalian suka ngafirkan, sama, sana juga ada kok. Nah, itu maksudnya. Ini saya sampaikan supaya antum tahu juga bahwa masalah mengkafirkan ada semuanya. Akibatnya apa? Akibat adanya bid'ah dalam agama. Akhirnya sibuk dengan pertengkaran itu. Cobalah kalau tidak, kembali aja kepada Al-Quran Sunnah, insyaallah banyak yang hilang kita. Energi kita banyak yang bisa yang dihemat. Tapi itulah Allah SWT menakdirkan kita untuk saling berbantah. Enak juga berbantah. Hah? Buktinya di rumah pun ada berbantah sekali-sekali kan? Macam tak tahu aja tuan-tuan. Di rumah ada berbantah. Adik sama kakak ada berbantah. Hah? Abang sama abang sama apa? Sama adik bantah ada. Ini pada malu ngaku semua. Jadi, tapi kan indah itu kaum muslimin sebenarnya. Jadi masalah yang mengafirkan dan sebagainya. Maka dia bilang, dan Ibnu Khuzaimah yang sehebat itu, yang muridnya hebat-hebat seperti itu, oleh sebagian ulama, ya ulama juga memang, tetapi yang tidak sepaham dianggap qalilul aqli, akalnya dikit, ya. Kemudian apa namanya, safihul fahmi, pemahamannya picik. Jadi kalau ada misalnya sekarang ulama besar sekelas Syekh Albani misalnya hari ini, yang murid-muridnya sebutlah dimanapun negara pasti jadi ulama besar, murid-muridnya ulama besar, sebutlah dimanapun, tetap saja bagi yang tidak senang atau yang tak sepaham akan dianggap tidak berarti. Betul kan? Betul tak? Ya walaupun murid-muridnya Masya Allah, antum tahu sendiri murid-muridnya berapa banyak di negeri Islam yang rata-rata jadi ulama besar di negeri Islam. Barangkali yang sudah sering datang ke negeri kita seperti Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, ya kan, sering datang ke sini kan. Kan baru aja yang belum, tuan-tuan dah undang lah. Nah, ke Pekanbaru kayaknya belum ya. Nah, kaum muslimin muslimat adalah yang memiliki berbagai karya ilmiah yang besar-besar di negeri Islam. Dibeli oleh yang setuju dan tidak setuju. Yang kan, yang tidak sepaham pun beli bukunya. Apa sebab? Karena penting. Karena penting untuk dikritik. Jadi, iya penting untuk dikritik. Berarti kalau penting dikritik, hebat atau tidak hebat? Hebat. Makanya buku saya tidak ada yang beli. Pasalnya apa? Tidak penting tidak dikatakan dikritik. Makanya besok kalau sudah penting saya, banyak yang beli kitab saya nanti itu. Apa sebab? Supaya dikritik dan dijatuhkan. Makanya ada sebagian ulama menyebut, kalau ada orang berlomba menjatuhkan kita, antum harus pegang aja kuat-kuat. Pasalnya apa? Antum sedang di atas. Orang sedang di atas, berarti orang nengok antum ke atas itu. Tapi kalau tidak ada yang nak jatuhkan, berarti kita sedang apa nak jatuhkan, awak sedang di bawah juga. Jadi semakin banyak orang nanti memfitnah, ketahui antum sedang sedang diperhatikan. Berarti sedang banyak perhatian yang menarik atau banyak yang tertarik perhatiannya kepada antum. Makanya pegangan saja kuat. Kalau sempat jatuh ke atas orang yang narik itu. Iya, jatuh di atasnya. Makanya hati-hati juga, jangan menjatuh-jatuhkan orang, nanti orang tuh terjatuh ke atas kita, teruk kita. Jelas? Jadi lebih baik kalau orang sudah naik, jangan dijatuhkan. Ia minta ulurkan jenjang atau tali biar sama-sama naik. Itu yang bagus. Tapi kan payah kita. Awak ini lebih senang kalau nak dapat di atas, pijak punggung kawan ya, pundak kawan. Allah musta'an. Panjat pinang masalah olahraganya. Ya, panjat pinang tu besok dirubah aja ya formatnya. Jangan lagi ke atas, tapi ke samping, ke dalam sungai, dalam kolam. Ya, siapa yang jatuh, ya resiko sendiri. Tapi kalau yang naik panjat pinang tu naik ke pundak kawan, ya tak? Dirubah aja ya. Samping tak sehat juga berpengaruh pada psikis kita. Ya, perlombaan yang tidak sehat. Baik.